Salam, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita teruskan pelajaran kita, yaitu Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Pada pasal ini kita bisa membaca bahwa Yesus berdoa. Ketika ia berdoa, dia sedang memberikan beberapa statement untuk mengajar murid-muridnya. Jadi tinggal 11 murid lagi yang ada pada saat itu. Dan ini dilakukan di Taman Getsemani. Ini adalah saat-saat terakhir sebelum dia ditangkap. Dari doa Tuhan Yesus ini kita dapat melihat yang pertama, ia mengatakan bahwa ia berkuasa atas segala yang hidup. Kita bisa baca dari ayat 1 sampai 2. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Kita lihat di ayat 2 bahwa Bapa telah memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup. Kemudian yang kedua, di sini kita lihat bahwa Yesuslah yang akan memberikan hidup yang kekal kepada murid-muridnya. Demikian pula ia berkata memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Artinya kepada murid-muridnya. Yang ketiga, dia mengatakan bahwa hidup yang kekal adalah mengenal Bapa, adalah satu-satunya Allah yang benar. Berarti ada Allah yang tidak benar. Jadi Bapa yang dipanggil oleh Tuhan Yesus itu adalah Allah yang benar. Yang keempat, Yesus adalah Kristus atau Mesias yang Bapa utus. Jadi tidak ada yang lain. Mesias itu adalah Yesus. Itu maksudnya. Kita dapatkan itu di ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Hanya satu. Allah yang benar. Tidak ada Allah yang lain. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dan mengenal bahwa Yesuslah Mesias. Tidak ada yang lain. Jadi dia sangat berkaitan, yaitu Mesias dan Bapa. Yang kelima, pekerjaan Yesus untuk memperkenalkan Allah yang benar telah selesai. Jadi di dalam doanya, Yesus mengatakan bahwa pekerjaannya atau misinya ke dunia ini sudah selesai. Yaitu untuk mengajar murid-muridnya supaya mereka selamat. Diselamatkan dari dunia, dari penyesatan dunia, dari pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Dan Yesus telah mengajar mereka, mengajar murid-muridnya, dan tugas itu telah selesai. Dari ayat keempat, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yaitu pekerjaannya itu adalah mengajar murid-muridnya. Yaitu berfirman, menyampaikan firman. Yang keenam yang kita bisa ambil di sini, yaitu sebelum dunia ada, Yesus telah ada dan memiliki kemuliaan di hadirat Allah. Nah, ini sudah pasti karena Yesus adalah firman.
firman yang telah menjadi daging. Jadi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kemuliaan itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Artinya Allah itu adalah firman. Ketika ia menjadikan langit dan bumi, dia berfirman. Jadi Allah Bapa tidak pernah terpisah daripada firman-Nya. Dia tetap bersama. Hal ini dikatakannya di ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Ini hanya untuk menegaskan bahwa sebelum dunia ada, Yesus telah ada. Namanya adalah firman. Dia adalah firman. Dia menjelaskan sekali lagi kepada kita bahwa dia adalah firman yang telah ada sebelum dunia ada. Dan dia memiliki kemuliaan di sorga. Yang ketujuh, Yesus telah menyatakan nama Bapa kepada dunia. Hal ini dapat kita lihat dari ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi Yesus mengatakan bahwa namamu, artinya nama Bapa, telah ia berikan. Artinya keagungan, keilahian, kekuatan, kuasa daripada nama dari Bapa di sorga telah disampaikan Tuhan Yesus melalui pekerjaan-pekerjaannya di bumi kepada murid-muridnya. Jadi segala apa yang telah dilakukan oleh Yesus ke dunia ini yang dimaksudkan dengan aku telah menyatakan namamu. Jadi segala perbuatan Tuhan Yesus itu yang telah dilakukannya ketika ia mengajar murid-muridnya, ketika ia membuat mujizat, ketika ia menyembuhkan orang sakit, ketika ia membangkitkan orang yang mati, ketika ia mengampuni orang berdosa dengan kuasa, itu adalah hal yang menyatakan nama Bapa di surga. Kekuatan, kekuasaan, keilahian dari nama Bapa itu kepada orang yang mendengarnya. Dan melalui ayat ini juga Yesus mengatakan bahwa 11 muridnya yang tertinggal itu telah menuruti segala firman yang telah disampaikannya. Dengan demikian, 11 muridnya ini telah berhasil menerima firman dan melakukan firman itu. Dan mereka percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Sehingga apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu, yaitu di Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Murid-murid Yesus yang 11 ini sudah menjadi anak-anak Allah. 10. Yesus berdoa hanya untuk murid-muridnya dan juga untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya dan bukan untuk dunia. Jadi khusus. Jadi doa Yesus ini hanya khusus untuk murid-muridnya dan juga untuk orang-orang yang percaya kepada pemberitaan murid-muridnya. Melalui ini kita bisa melihat bahwa Yesus sangat memprioritaskan murid-muridnya itu dibanding dengan yang lain. Dia tidak berdoa untuk dunia.
Ya, kita bisa baca itu. Yesus berdoa agar Bapa memelihara murid-muridnya. Dengan apa? Yaitu dengan nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku. Jadi Yesus mengatakan, dengan nama yang Engkau berikan kepadaku, peliharalah mereka. Kita akan baca ayat ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam nama-Mu, yaitu nama-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Di Matius 1 ayat 20 sampai 21, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dia lah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi arti daripada Yesua adalah Allah menyelamatkan umatnya. Jadi nama-Mu yang Engkau berikan kepadaku, artinya Bapa telah memberikan nama kepada Yesus, yaitu Yesus, Yesua. Dan kita ketahui di sini dikatakan bahwa anak yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh Kudus, bukan dari debu tanah, bukan hasil dari perkawinan. Makanya namanya langsung, nama Bapa sendiri diberikan kepada Yesus. Ketika Yesus ada di dalam dunia, Dia selalu mengajar kepada orang-orang yang di sekelilingnya dan kepada murid-muridnya bahwa Dia adalah anak manusia. Artinya dilahirkan oleh manusia. Dan dengan jalan demikian, Ia mewakili manusia di hadapan Allah. Dan juga Dia sering berkata bahwa Dia adalah anak Allah. Jadi Dia mewakili Allah untuk berbicara kepada manusia. Jadi dua hal inilah yang dilakukan oleh Yesus ketika Ia mengajar murid-muridnya, ketika Ia masih mengajar murid-muridnya dan berada di bumi. Namun setelah Dia mati dan bangkit dari antara orang mati, Dia tidak mengatakan lagi bahwa Dia adalah anak manusia, tetapi Dia berkata bahwa Ia telah menerima kuasa, segala kuasa, menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Artinya, Dia bukan lagi anak. Dia sudah memiliki status yang berbeda ketika Ia telah selesai misinya, yaitu menyelamatkan manusia melalui firman yang telah Dia sampaikan, dan juga melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi oleh darah Yesus kita telah diselamatkan, oleh darahnya yang tertumpah di atas kayu salib, sama seperti domba yang disembelih ketika orang Israel keluar dari Mesir. Di ambang pintu rumah mereka dioleskan darah. Jadi ketika malaikat maut mendatangi Mesir pada saat itu dan melihat bahwa ada tanda darah di ambang pintu orang Israel, malaikat maut tidak masuk ke dalam. Dengan demikianlah
Allah menyelamatkan umat Israel. Namun kepada orang-orang Mesir, malaikat mau masuk ke rumah mereka. Semua anak sulung itu mati. Jadi dengan jalan ini juga Yesus menyelamatkan umat manusia melalui darahnya yang tertumpah di kayu salib. Setelah misi itu telah selesai, ketika ia mengatakan di kayu salib selesai, maka misi penyelamatan itu telah selesai. Sehingga statusnya bukan lagi anak. Dia sudah kembali ke surga. Dan dia adalah Bapa itu. Makanya dia katakan di Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Artinya secara penuh. Jadi dia tidak memiliki keterbatasan lagi. Sebelum kematiannya dan kebangkitannya dan naik ke surga, dia memiliki keterbatasan sebagai manusia. Namun ketika ia sudah kembali ke surga, dia memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Dan hal ini bisa kita lihat juga di Wahyu 1 ayat 8. Dia mengatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan kembali apa yang dikatakan di Yohanes 1 ayat 1, bahwa firman itu adalah Allah. Wahyu 1 ayat 8 ini berkata, aku adalah Alfa dan Omega. Artinya dia adalah yang permulaan, dan dia juga yang akan mengakhiri semua. Jadi artinya dia itu adalah Allah. Ketika Tuhan menciptakan segala yang ada, dikatakan Allah berfirman. Jadi sejak saat itu segala ciptaan mulai ada. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi ketika Allah menciptakan segala sesuatu, dia melakukannya dengan firman. Jadi firman itulah yang menjadi manusia, dan dia dinamakan Yesus. Sehingga Yesus sering berkata, mintalah dalam namaku. Artinya nama Yesus itu adalah nama yang sangat berkuasa. Nama Allah yang hidup. Sehingga kita bisa dengan yakin mengatakan dalam nama Yesus, jadilah. Sembuh dalam nama Yesus, jadilah. Jadi nama Yesus itu sangat berkuasa, dan itu sekarang sudah terus dilakukan. Ketika hamba-hamba Tuhan menyembuhkan orang, selalu berkata dalam nama Yesus. Apa yang disampaikan oleh Yesus, dengan namamu yang telah engkau berikan kepadaku, yaitu dengan nama Yesus yang engkau berikan kepadaku, peliharalah mereka. Artinya kita terpelihara oleh nama Yesus. Nama Yesus itu sangat berkuasa. Melalui nama Yesus itu Allah menghadirkan kuasanya, menghadirkan kekuatannya dengan nama Yesus. Yesus mengatakan di sini, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Artinya akulah firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada
dan yang akan datang. Artinya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap ada. Bahkan Yesus mengatakan tadi bahwa dia memiliki kemuliaan di hadirat Allah, di sorga, sebelum dunia dijadikan. Ya. Dan yang akan datang, dan juga yang akan datang, dia sendiri. Dan dia mengatakan yang terakhir, yang maha kuasa. Jadi tidak ada lagi yang maha kuasa selain daripada Allah pencipta langit dan bumi beserta segala isinya. Jadi Yesus mengatakan bahwa dialah yang maha kuasa. Oleh sebab itu mari kita yakin dan percaya nama Yesus itu sangat berkuasa. Ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Melalui ini juga kita melihat bahwa tidak ada seorang pun dari murid-murid Yesus yang binasa, kecuali satu orang, yaitu Yudas. Artinya status Yudas adalah binasa. Ayat 13, tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Ayat 14, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Ayat 16, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Melalui firman Tuhan ini kita mendapat pengertian bahwa firman Tuhanlah yang menguduskan kita, sehingga kita layak kepada Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, supaya kita semakin kudus di hadapan Allah. Ayat 18, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat 23, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku, yang telah engkau berikan kepadaku, sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia
dijadikan. Ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Ayat 26. Dan Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan Aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan Aku di dalam mereka. Ayat-ayat ini, saudara, sangat dalam. Mengatakan supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku, dan Aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Jadi ini bukan perkataan biasa, saudara. Yang dimaksudkan Tuhan Yesus ini, kita ini artinya Bapa dan Dia. Bukan daging ini adalah roh. Bapa dan Anak adalah satu roh. Agar mereka juga di dalam kita, artinya agar murid-muridnya juga ada di dalam roh. Di dalam roh Allah. Jadi kalau kita simpulkan ini bahwa murid-murid Yesus ada di dalam roh Allah. Dan roh Allah ada di dalam murid-murid Yesus. Jadi setelah mereka menerima Roh Kudus, setelah baptisan Roh Kudus, maka hal ini akan terjadi, yaitu Roh Kudus Tuhan, Roh Allah, tinggal di dalam murid-muridnya, dan mereka tinggal di dalam Roh Allah. Maka dikatakan seperti kita satu, mesti menyatu dengan Roh Allah. Terakhir ini Yesus mengatakan bahwa Dia telah memberitahukan nama Bapa kepada mereka. Nama Yesus kepada mereka. Kuasa daripada nama Yesus itu kepada mereka. Dan Dia akan memberitahukannya lagi. Artinya Dia akan teruskan. Supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan Aku di dalam mereka. Artinya supaya kasih agape tetap ada di dalam murid-murid Yesus, dan Yesus tetap ada di dalam mereka. Ketika hal itu terjadi kepada mereka, mereka akan menjadi saksi Yesus yang benar-benar memiliki kuasa. Inilah doa Tuhan Yesus, dan inilah kerinduannya. Dan kita bisa pastikan ini bahwa itu telah terjadi, yaitu di Kisah Para Rasul 2. Roh Kudus turun atas murid-muridnya, sehingga murid-muridnya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mulai saat itu mereka memiliki kehidupan yang berbeda. Inilah akhir dari semua pengajaran yang telah diberikan oleh Tuhan Yesus itu, yaitu menjadikan murid-muridnya menjadi anak-anak Allah yang memiliki kuasa, karena Yesus tetap tinggal di dalam mereka. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Amin.